Action. Halo teman-teman, kembali lagi di Entrepreneurship Day dong pun Panjang gitu ya? Iya. Kita sekarang bakal ngomongin bisnis teman saya ini Bang Eja, dia komika juga. Cie gitu. Apa kabar Bang Eja? Baik Bang Ibzi, Bang Ibzi apa Oke. kabar? Sehat alhamdulillah. Jadi hari ini kita pengen tahu gimana caranya biar bikin usaha ya, makanannya enak tapi viral juga, rame yang datang ke sini tuh. Kalau dilihat tuh lagi pada outbound. Enggak dong, ini emang rame. Emang rame. Beneran makan. Jadi kalau yang paling rame di sini hari Sabtu Minggu, Sabtu Minggu weekend ya. weekend. Biasanya keluarga, Heeh. semua tuh sampai nenek-neneknya juga dibawa karena emang ada area bermain buat anaknya juga di sini. Ya, sama ini suasananya enak banget ya, Bang ya. Suasana desa-desa gitu. Betul. Padahal polusi mah tetap aja nih. Polusi tetap. Bintaro lagi, Ciputat lagi. Tapi setengahnya ada hijaunya. Ya, ada hijaunya. Ada ya. hijaunya. Polusi tapi hijau. Di mata hijau ya. Di mata. Walaupun Di sini skornya merah. sesok. Skor nilainya tetap merah, tapi ada yang bilang hijau. Iya, lumayan lah. Paling nggak separah kalau nggak ada hijau-hijauan lah ya. Kita bakal tahu nih dari Bang Eja gimana rahasianya bikin tempat makan yang rame. Karena dari dulu tuh cita-cita gue pengen punya tempat makan itu Bang, tapi tempat yang bener-bener makan ya gitu, kayak kan Kedai apa kedai gitu, orang ya bisa kayak warteg lah, bisa kayak pecel lele lah, yang gitulah, yang orang bener-bener makan tuh, bukan yang nongkrong gitu. Kan ada yang tempat makan buat nongkrong Ya, gitu kan. emang estetika sama emang bener-bener nikmatin makanannya. Enggak juga, kalau estetika nggak apa-apa, gue nggak perlu estetika. Yang penting makanannya enak gitu, orang makan di situ Emang balik lagi gitu. Tujuannya lu mau buka tempat makan, diinget makanannya. Iya, itu kan kita ada tuh yang gitu kan. Iya, Kalau sekarang- kita nggak peduli tempatnya kayak apa ya kan, asal masakannya enak udah kan. Karena sekarang bisnis restoran objektifnya juga beda-beda tuh. Ada yang emang dia buka untuk ngedapetin tren tempatnya. Iya. Jadi orang datang karena tempatnya keren. Ada yang memang balik lagi karena emang makanannya nggak tergantikan, nggak bisa ditemukan di tempat lain. Nah, kalau lu nih kayaknya dua-duanya nih, tempatnya enak, makan apa gimana kalau lu ngelihatnya? Kalau gua ngelihatnya pertama dapat feeling di tempatnya. Oke. Jadi gua ngeliat nih tempat kosong. Karena tadinya ini tempat outbound gitu lah. Ini tempatnya kosong, terus ini tempat potensial banget. Kalau tempatnya bagus, makanya gue harus nyiptain makanan yang emang orang bisa balik lagi. Jadi ngunci, merasa makanannya ngebuat Ngunci orang ya? ngunci, Oke. tapi tempatnya yang narik perhatiannya. Iya. Gitu. Jadi akhirnya gue ceritain lah nasi goreng Padang ini. Ntar kita ngobrol-ngobrol ke situnya ya. Tapi sebelum itu, Bang Eja ini maksudnya dia udah punya kayak visi bisnisnya lah, strateginya. Karena dia kerja di agensi dulunya. Lu pasti paling nggak tahu lah ya, maksudnya bisnis kayak tahu banget malah kayaknya ya. Makanya kayaknya dari logo, dari tadi kayak pemilihan tempat, apa konsep tempatnya tuh kayak dipikirin semua gitu. Lu kerja di agensi dulu ya Bang ya? Iya, kebetulan gue dulu di agensi kreatif. Disitulah gue menimba ilmu-ilmu yang gue terapin di bisnis. Oke. Gitu. Jadi kayak dulu gue sempet di agensi itu nulis konten. Oke. Habis itu gue pindah ke tim influencer. Oke. Nah, di tim influencer itu yang ternyata ngebuat gue ngebangun relasi, salah satunya Bang Ibzi. Dulu kita pernah kerjasama. Iya benar. Bukan secara collab kayak gini, tapi gue ngubungin untuk kerjasama di agensi Gue ceritain. Jadi kemarin kan gue nge-DM Bang Eja. Gue pernah ketemu, kita follow-followan gara-gara lu open mic di ini ya Bang ya? Iya, di Jaksel. Jaksel. Follow-followan, udah abis itu lu cerita kan waktu itu lagi open mic, lu cerita tentang konten lu yang viral. Iya, konten yang gua yang viral. lu uang lebaran tuh, Uang yang lebaran. istri sama anak lu gitu. Betul. Kan. Nah itu, abis itu, oh ini yang orang itu, kata gue gitu kan. Gue follow ada follow-followan kan. Kita abis itu, kemarin udah lama, gue baru tahu lu punya ini, si Gadang ini. Gue DM lu Bang, gue mau collab dah, karena gue punya konten yang entrepreneurship deh gitu kan. Nah abis itu, minta WA dong, kata gue kan gitu. Lah dia udah WA duluan gitu. Bang ini Eja. Nanti Gue belum lihat DM lu tuh, ternyata dia dulu agensi buat itu ya, apa Dana ya dulu. Iya, buat Dana. Terus dari gue megang influencer ternyata gue jadi punya banyak ilmu gimana sih caranya. Karena kan kerja sama influencer intinya ngegedein brand kan. Iya. Akhirnya ilmu itulah yang gue terapin gimana caranya gue bisa kerja sama influencer untuk ngegedein si Gadang. Makanya belum lama ini
si Gadang di-review lah sama beberapa konten creator di TikTok gitu. Bang Arif Brata. Salah satunya Bang Arif Brata, terima kasih Kalau Bang Arif Brata bahkan dia belum tahu, tadi lu cerita dia Iya. belum tahu lu komika ya. Kita belum pernah kenalan sama Bang Arif Brata, cuman ngefans doang. Terus Bang Arif tuh kesini karena ngeliat di FYP TikTok gitu. Kebetulan dia rumahnya di daerah sini gitu. Terus akhirnya kemarin dia nyobain, terus ngebantuin promoin si Gadang di Stand Up Fest juga. Kira bikin konten bareng. Kalau sekarang lu berarti kerjanya di Sekarang gue kerja di... ini sampingan kan? Sampingan Iya. atau utama nih justru? Sebenarnya ini adalah Utamanya lo? janji gue ke istri gue. Oh. Karena Padahal lu janji apa emang? Karena kan Waktu dia... nikah lu, aku dulu pengen bikin Iya. Gadang gitu. Jadi dia nih gue minta untuk ya udah di rumah aja, tapi gue kasih kesibukan untuk bisa punya bisnis. Gitu. Jadi dia bisa megang anak sekaligus bisnis juga. Akhirnya ya udahlah kita bikin ini. Karena inspirasi si Gadang ini dari zaman gue pacaran. Oke. Pas gue di Malang. Oh, lu dulu kuliah di Malang? Kuliah di Malang. Unbrau. Di Unbrau. Oke. Jadi di Malang itu ada di perempatan ITN namanya. Mungkin kalau anak Malang tahu, ada namanya nasi goreng Padang. Nah, itu tempat pacaran gua. Sama istri bini lu gua. nih. Kebetulan gua orang Padang, akhirnya gua godok resepnya untuk gua create sendiri. Gitu. Akhirnya ya udah, ini day to day-nya istri gua yang megang, dan gua sekarang masih tetap full time kerja di Shopee Indonesia. Oh. Kalau lu ke komika tuh gimana tuh Bang? Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sih, tapi mungkin bisa diceritain. Jadi Bang Eja nih komik juga dia banyak Komik banget junior, ya, komik junior. Kalau komik Kalau sebenarnya, ke komik gimana tuh lu? Bisa tiba-tiba. kalau komik gue tuh emang pertamanya cinta stand up banget. Iya. Gue tuh pertama kali nonton stand up di Stand Up Night 2 di Citos. Stand up 2 siapa? Stand Up Night 2 Indo. Indo. Oh, gokil. 2011. Oh, 2011 baru banget mulai tuh. Iya. Itu di Skor Cilandak. Di situ gue nonton, waktu itu komik ceweknya Miun, gue nonton Soleh Selehun. Miun, buset, lama banget tuh Miun tuh. Dari di situ sampai akhirnya gue kuliah, gue selalu ngikutin stand up. Gitu, dari yang tadinya gue suka banget, akhirnya di Tangsel ternyata ada komunitas. Ya. Terus gue mulai baru nikah, keresahan banyak, punya anak, keresahan banyak. Pasti itu. Kayaknya nih harus ada wadah yang dikeluarin nih. Karena kalau tidak pusing. Karena kalau enggak nanti yang ada berantakan di rumah, jadi gue keluarin di panggung. Gitu, akhirnya ya udah, kayaknya gue emang punya basic ngomong juga di kantor, biasa present dan lain-lain. Ya udah, akhirnya gue tumpahin lah di stand up comedy, gue gabung sama anak-anak stand up Indo Tangsel. Ya udah deh, akhirnya berjalan sampai sekarang, lama-lama nyaman juga, serius. Sama anak komunitas juga main terus. Karena emang gak cuman ngeluarin unek-unek sih, ternyata keuntungan dari stand up yang gue rasain. Gue ngerasanya kayak in person, kayak kreatif outputnya tuh jadi banyak. Dari kita cuman basicnya nulis doang, tapi lu jadi ngelihat sebuah fenomena atau lu ngelihat sebuah kejadian tuh bisa lu turunin kemanapun. Gitu. Itu juga yang ngebuat gue jadinya ngonten. Ya kan, yang kemarin akhirnya gue jadi punya 1-2 konten hero gue yang emang ditonton banyak orang lah gitu. Ya itu karena sebenarnya basic stand up. Gitu. Jadi ternyata output dari kreatif penulisan stand up nih dikeluarinnya bisa banyak ya. Di konten bisa, lu ngeluarin ke bisnis bisa, lu ngeluarin ke Twitter juga bisa. Banyak banget sebenarnya. Kalau secara link gimana dari komika? Dari secara link, salah satu contohnya ya ini, karena stand up nih. Bener sih, ya benar. Karena stand up. Terus juga dari link, gue jadi kenal media-media yang emang support. Kemarin Stand Up Fest juga lagi deket banget kan sama Gen FM segala macam. Akhirnya gue jadi disupport sama Gen FM untuk di-review. Ini? Iya, si Gadang. Iya. Terus secara personal kenal sama komik-komik senior-senior gue yang akhirnya mau nyobain si Gadang, yang akhirnya mereka bisa kenal sama produk gitu kan, sama produk gue. Karena kadang kalau teman-teman gitu, kalau misalnya anak punya usaha apa tuh, ya udah kalau dikirim di storyin apa, itu juga lumayan kan mesti kan. Gitu. Karena pas kemarin gue ngerasain euforianya Stand Up Fest, walaupun
gua nggak jadi line up, tapi si Gadang pecah di sana. Paling rame antriannya. Bang Boris harus bikin harus meluas pasarnya Bang Boris. Bang Boris babi coy soalnya dia. Rame juga sih Bang Boris. Walaupun jadi line up di Stena Fest, gue masih jadi mimpi. Iya. Si Gadang udah pecah. Udah pecah. Gue soalnya kemarin pengen nyobain kan. Gue belum pernah nyobain kan sebentar. Gue nyobain deh. Gue belum pernah nyobain. Nah kemarin pas gue udah ngantri tuh panjang banget kan itu antrian. Udah ngantri udah sampai tengah. Mas maaf mas kita tutup sampai jam 7 gitu. Ya kata gue udahlah duduk lagi gue makan yang lain dah gue pokoknya udah makan pade nyom juga tuh. Kalau sama Dwi enak kan. Jadi ada alasan kesini kan? Iya, biar nyobain juga Biar kesini nyobain ya kan kesini. bisa ngobrol-ngobrol juga gitu kan. Tapi lu komika dulu atau si Gadang dulu sih bang? Bareng. Oh bareng. Pas banget bareng. 2020 itu. Iya. Jadi gue awalnya ini nggak buka offline. Jadi waktu pas awal-awal itu cuman PO. Di rumah dan gue yang masak sendiri sama istri. Jadi cuman dari teman ke teman doang. Ya udah akhirnya cuman buka setiap hari Selasa sama Jumat. Itu gue pasin jadi gue nyampe kantor. Sebelum gue ke kantor tuh gue nyebarin lewat Gojek dulu. Jadi gue nyari titik tengah di kantor gue. Jadi rumah gue daerah Ciputat. Kantor gue di daerah Senayan. Jadi gue ngambil titik tengah. Di tengah gue nyebarin semua orang yang beli. Jadi biar mereka ongkirnya murah. Iya. Gitu. 60 paket tuh gue pagi-pagi buat nasi goreng. Tapi lu dari awal udah 60 paket tuh? Udah serame itu? Teman-teman aja tapi Teman-teman. yang kenal-kenal aja. Terus akhirnya Apa tuh yang lu lakuin apa? Nge-WhatsApp Japri atau lu share di sosmed lu sendiri doang? share di sosmed. Oke. Share di sosmed, terus gue bikin promo. Jadi gue Apa tuh yang lu share tuh? Jadi kebetulan kan pertemanan gue emang udah pada kerja. Iya. Jadi gue mengincar kalau lu beli 5, gue gratisin ongkir. Karena kan biasanya anak kantor beli makan bareng kan. Iya, nah, gue bener. ngincar itu. Jadi sebenarnya yang gue kenal dari 5 pembeli yang gue kenal 1, tapi dia nawarin temennya. Menarik. Jadi gue bilang kalau lu beli 5, gue gratisin 1 plus gue gratisin ongkir. Ya udah dia beli 5 nih satu kantor. Jadi ongkirnya kan 1 tuh. Gitu. Jadi itu strategi marketing juga. Iya. Yang gue kenal 1, tapi gue banyak. Nah itu ada beberapa titik teman-teman kantor gue, anak-anak agensi lama gue hubungin. Ya intinya Japri atau Story. Story aja ya, oke. story. Karena kalau jual makanan adalah menurut gue gimana caranya makanan lu bisa bikin ngiler orang sih dilihat. Lu Jadi- berarti bentuk bikin video tuh Iya. dari masak apa lu videoin gitu ya? Kayak- Atau gimana? Kayak gimana caranya lo ngasih tahu nih makanan seenak itu, kayak lu pernah nggak sih ngelihat orang yang malam-malam suka ngepost Indomie rebus terus lu jadi pengen. Iya. Ya, sebenarnya dengan Sesimpel itu ya. sesimpel itu dengan lu ngasih, kalau Indomie rebus kan orang udah tanpa lu jelasin orang udah tahu. Udah tahu, iya. Tapi kalau nasi goreng Padang gua orang masih belum tahu. Bahkan banyak orang yang, nasi goreng Padang apaan Kayak tuh? gimana tuh? Akhirnya gue kasih tahu kayak gimana kalau telur kita tuh crispy, gue tuh ada saus siramnya. Nah jadi dengan gue ngasih tahu kayak gitu ngebuat orang jadi trigger, seru juga nih kayaknya gue pengen nyobain gitu. Akhirnya banyak deh yang beli dari situ. Jadi Itu dari selalu 60 gitu tiap minggu Paling- atau pernah sempat turun juga? sempet turun-turunnya di 30. Itu juga masih karena banyak guanya ya? membatasi. Karena waktu itu kebanyakan. kebanyakan. Oke. Soalnya gue jadi telat ngantor. Karena gue nungguin Gojeknya nggak bisa diprediksi banget gitu Gojek. Gue kira nunggu Gojek 5-10 menit semua datang kan. Iya, Ternyata enggak, lama. kadang, ya, ada yang tidur dulu. Ada yang tidur dulu, ada yang nanya mas di Pesen mana. nih. Ya udah akhirnya gue batasin 30, kayaknya masih bisa nih gue nyampe kantor tepat waktu. Oh, menarik banget tuh. Soalnya gue kemarin pas pandemi gue emang semua gue cobain ya. Pas pandemi itu gue buka itu juga tuh apa kayak usaha minuman gitu. Kalau lu pernah ngeliat juga di itu. Jadi ada dan minum namanya. Dan minum. Itu gue jual susu kurma sama coklat gitulah. Itulah apa gatel lah karena semua jualan minuman gitu gue jualan juga tuh pas pandemi kan bingung kerjaan nggak ada gitu kan. Nah tapi gue kayak bingung nih gimana ngejualinnya gitu karena kan kalau minuman kan ya kayak pasti di dekat situ ada minuman, gitu. Terus kayak misalnya yang ongkirnya jauh-jauh, kayaknya mereka mending kalau gue beli minuman mendingan gue yang dekat-dekat Ya, gitu kan. yang deket-deket Tapi ternyata kayak gini menarik banget sih, kayak lu bisa
pesen 5 gratis 1 tapi free ongkir tuh itu bisa ditiru juga ya mungkin ya buat yang lain ya kalau mau masih yang PO-PO gitu ya. Iya, yang masih PO-PO menurut gue mengandalkan pertemanan penting banget sih. Karena kayak kadang ada orang yang kalau punya bisnis ngerasa nggak bangga karena cuma dibeli teman. Iya. Ya kan kayak padahal ya dari teman aja udah bisa menjual. Jadi kayak menurut gue teman-teman gue tuh emang kebetulan ngebantu lah mereka mau nyoba gitu. Sama jualan makanan tuh trikinya adalah kalau misalnya kita udah bikin konten nih, udah bikin orang trigger mau, akhirnya dia nyoba tapi ternyata kecewa. Nah itu yang kadang jadi bumerang buat si owner. Jadi nextnya ketika lu bikin the new business makanan, mereka jadi ragu. Waktu itu ternyata lu cuman gimmick doang. Nah makanya menurut gue jualan makanan harus sejujur itu sih. Benar. Gua tuh yang waktu usaha gua minuman itu bang, gua rasa tuh sekarang kan udah banyak susu kurma, kalengan, apa gitu-gitu kan. Gua enak banget nih. Gua udah ngerasa kayak gitu tuh, udah pede gua. Gua jualan kopi juga. Nah, kopi gua nggak enak tuh. Gua jujur aja belum nemu nih. Nah, susu kurma sama coklat gua itu enak banget menurut gua ya. Dan orang-orang juga gua cobain emang enak gitu. Tapi gua kayak nggak ngerti aja jualan minuman kayak gimana gitu. Sampai sekarang yang juga masih belajar lah jualan kayak gimana, kayak baju bikin gitu gua masih belajar gitu. Nah, menurut gua ini cara yang menarik sih buat yang PO. Apalagi yang lu lakuin, Bang? Selain itu bang, gue waktu itu PO, terus gue kalau di makanan ya. Jadi yang si gadang ini ya, yang si gadang ini selain PO. Selain PO, bukan maksudnya selain PO yang bonus 5 gratis 1 itu ada strategi lain nggak yang lu lakuin? Ada, jadi kan gue di daerah Ciputat, terus gue PO di rumah kan. Ya. Gue pakai ilmu influencer yang gue dapetin di waktu di agency. Jadi gue kerja sama influencer yang tinggalnya di area rumah gue. Di area rumah gue. Jadi gue emang nggak ngincer orang-orang yang jauh, ada di Jakbar, ada di Jaktim. Gue nggak ngincer. Jadi gue coba cari tahu radar influencer yang memang akamsi. Nah, gitu. Akhirnya gue coba approach ke dia dengan ngajak kolaborasi. Barter. Gitu. Kebetulan kolaborasinya bagi hasil atau enggak cuma sekedar ngasih aja? Ngasih produk. Terus dari situ gue pengen influencernya tuh, jadi karena ini barter, jadi gue nggak ada harapan untuk dia harus posting. Karena itu nothing tulus aja menurut gue. Since ya kita kita dari segi UMKM belum ada uang nih untuk bayar. Udah kita collab, at least lu bisa setidaknya kita dapat feedback aja deh. Menurut gue itu dulu tujuannya. Kalau dia posting, alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya banyak. Dia posting. Jadi gue tuh ibaratnya gue ngasih, ini produk kita gue jelasin dan gue kasih tahu tempatnya. Nah, gue tuh ada minta tolongnya lah sama mereka untuk dikenalin. Udah ada ini belum ya? Itu masih yang belum ada, belum masih ada. PO. Jadi gue pengen dari influencer itu menginformasikan, ini ada nasi goreng enak banget dari Ciputat. Nah dari situ kan dari konten itu kalau naik ya, jadinya ya orang tahu, oh gue sebagai warga Ciputat pengen nyobain juga nih karena dekat. Nah orang yang beli, gue bilang lu kalau warga Ciputat dan sekitarnya gratis ongkir. Gitu jadi. Karena ya lu masih bisa antar-antar gitu. Gue masih bisa daerah sini misalnya masih ke Jamah lah, gitu, nggak terlalu jauh banget. Dan gue juga kebantu sama, boleh nyebut brand nggak sih, Lala Move? Boleh. Aman, jadi kalau Lala Move tuh enaknya dia bisa satu driver banyak titik. Jadi kita lebih murah secara cost pengiriman. Iya. Gitu, bisa patungan juga tuh orang yang beli. Jadi misalnya 5 orang, ongkirnya 25 jadi cuman goceng. 5.000. Gitu. Dan di awal-awal itu gue lebih mementingkan ke feedback sih. Jadi gue emang di awal tuh gue ngitungnya ya udahlah ini budget marketing gue. Walaupun gue nggak untung, walaupun gue harus bayarin delivery, gue harus bayarin ngasih gratisan ke beberapa kreator, yang nggak apa-apa, itu budget marketing aja. Yang penting gue dapat feedback positif. Karena kalau makanan kayaknya lebih works dari mulut ke mulut sih kalau makanan. Betul. Ya kan? Gitu. Lu waktu itu ingat nggak keberapa influencer? Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Lu carinya gimana? Karena gue mau ngelakuin ini kan dulu, yang dan minum ini. Gue kayak
gue tinggal di Depok nih. Siapa influencer Depok Nah, gitu? kalau gue tuh nyarinya gini sih, Bang. Paling dulu keling juga nggak Depok-Depok banget kan, maksudnya finansial apa gitu. Kalau anak-anak komik tuh bukan yang ke daerahan kan. Kalau sekarang ya ada lah beberapa yang si Apos, Jaktim banget gitu kan. Kalau gue tuh nyarinya, ini juga pas dulu gue nyari influencer pas masih kerja. Bisa banyak caranya. Lu bisa main hashtag. Jadi lu main hashtag, misalnya hashtag Bintaro. Kalau lu klik hashtag itu kan ada top post. Biasanya top post itu orang-orang yang followersnya besar. So abis itu lu lihat, orang ini cocok nggak ya kalau misalnya buat produk gua. Itu satu. Terus abis itu sesimpel makanan enak Ciputat. Hashtag makanan enak Ciputat. Itu kalau ada yang review 1-2 pasti orang daerah Ciputat. Terus lu juga bisa kepoin dari event-event besar yang ada di kota itu. Misalnya Depok atau Tangsel, pasti kan ada 1-2 event lari lah, event apa. Di event itu biasanya ada influencer. Nah, dari situ coba approach aja gitu. Menurut gua kayak ya nothing tulus aja kalau kalau memang modal lu gede, ya bayar aja. Karena itu worth it banget pasti. Asal tepat aja orangnya. Gitu sih. Banyak juga kok influencer yang baik-baik kok. Kalau buat UMKM pasti mereka mah ini aja kayaknya kasih-kasih aja ya. Apalagi emang makanan lu se-worth it itu pasti mereka juga happy banget. Nggak semua influencer kok dikit-dikit duit. Betul. Kecuali gua. Enggak. Nah terus itu udah lewat lah ya PO-PO-an tuh. Sampai lu bisa ke si Gadang ini, tapi belum sampai ke bikin kedai ya. Gue pengen tahu proses lu ini Bang, karena ini juga gue bingung gitu kan, metodenya kayak gimana gitu waktu bikin dan minum itu kan. Gue sih ya nyoba-nyoba aja berapa kali. Kalau lu gimana tuh sampai dapetin resep ini? Nanya ke orang kah atau apa? Jadi gue itu pas pertama kali pengen nge-log resep, itu gue ngadain tester. Jadi gue bikin postingan di sosial media di akun gue, ke temen lewat akun bini gue. Followers lu berapa waktu itu? Berapa? 1.500-an. Istri lu? Sama segituan juga. Akhirnya gue posting di 2 itu. Jadi, kenapa gue nanya gitu? Biar teman-teman tuh kayak, followers gue mah baru segini. Maksud gue nggak usah mikirin itunya gitu kan. Karena kan pasti ada yang follow kita ya, bahkan teman-teman itu pasti mau kan jadi tester kita. Oke, lanjut Bang. Terus tester. Nah, tester nih gue bilang, coba dong kirimin alamat kalian, gue lagi pengen ngebangun brand makanan. Tanpa gue kasih tahu namanya apa, produknya apa, tanpa gue kasih tahu. Nah, dari situ mereka udah kirim, gue kasih tester, tapi gue kasih catatan. Nah, ini penting juga kalau misalnya lu pengen bikin resep ya. Walaupun itu yang lu kirimin temen lu, tapi lu minta tolong sama dia untuk kasih good feedback atau feedback jujur. Mau bilang nggak enak nggak apa-apa. Dan lu nya juga jangan baper. Iya betul. Gitu. Betul. Jadi gue bener-bener karena itu buat ya emang karena abis itu kan kita dapat masukan dari 10 orang tuh pasti itu penting banget kan. Betul. Buat itu kan. Terus jadi gimana tuh? Kalau yang lu ngirimin ke temen lu, kasih catatan ke dia, please ya kalau lu bilang nggak enak aja. Nah misalnya lu punya budget mau ngirim tester 10, pastiin 3 temen lu 7 kalau bisa jangan deket-deket banget. Atau kalau bisa nggak kenal lebih bagus. Kenapa tuh? Biar nggak baper itu ya. Biar dia juga bisa jujur aja. Iya, ya, karena kadang kalau teman walaupun udah kita kasih catatan suka nahan aja. Karena nggak enak kan Bang, iya, karena benar, udah dikasih gratis masa gue bilang nggak enak gitu. Kalau gua nggak sih ke temen. Ajan dulu kali ya kita ya, bentar ya. Ajan dulu. Berarti milih tester jangan yang temen deket banget ya, biar mereka jujur ya. Kalau bisa nggak kenal lebih bagus. At least pernah sekali 2 kali kontakan. Biasanya yang jauh malah lebih pedes. Nah, si feedbacknya jadi produk lu solid gitu pas di feedback sama orang-orang kayak gitu. Gimana tuh pas feedback itu pertama gimana respon orang-orang?
hampir semuanya sebenarnya positif, tapi beberapa dari mereka ada yang ngasih detailing sih. Detailing kayak asik tuh kalau ada yang begitu tuh. iya, kalau yang detail kan emang ini yang dibutuhin kan. Iya. Terus kayak dia ngebandingin ada satu feedback yang menurut gue gila detail banget. Dia bilang ini nasi gorengnya kering banget, jadinya gue terlalu seret. Nah dari situ gue jadi bisa ngembangin produk gue untuk lebih banyak kasih minyak. Jadi supaya nasi gorengnya nggak terlalu kering. Iya. Gitu. Terus kalau ada temen yang jauh itu kan juga jadi feedback. Ya sampai di gue udah berantakan nih. Nah ternyata itu jadi ternyata gue packagingnya harus yang begini nih, harus yang begini nih gitu. Jadi mendingan lo harus serandom mungkin ke temen boleh. Lokasinya juga ya. Iya, lokasinya juga jauh, harus ada yang dekat. jauh-jauh. Gitu. Terus ada juga yang ngasih feedback mungkin dia selera makannya juga banyak ya, referensinya banyak. Jadi dia bilang menurut gua waktu itu gua tuh ada 3 saus. Ada saus kalio, ada saus ayam pop, sama ada sambal ijo. Nah, sambal ijo itu ternyata tricky banget. Ada yang bilang ini menurut gua sambal ijo lu nggak jelas mau kemana, mau pedas, apa mau kemana nih gitu. Gua kayak terus dari situ gua ngegodok. Akhirnya gua ke restoran Padang. Gua ke beberapa restoran Padang. Emang sambal hijau tuh juga tricky. Ada yang basah banget. Ada yang basah banget. Berminyak banget. Ada yang berminyak banget. Ada yang nggak pedes. Ada yang pedes. Ada yang pedes. Terus udah mah di Padang itu referensinya juga banyak. Konsumen juga punya referensinya sendiri. Iya, punya selera masing-masing. Iya. Kalau gue suka sambal hijau yang agak berminyak tuh kalau gue. Yang berminyak, asin, dan sambelnya udah mateng. Kan kadang suka yang sambelnya nggak begitu. Masih blenyek gitu kan? Iya, yang udah mateng banget pokoknya, udah nggak berasa cabenya. Kadang ada yang kayak sambelnya itu masih nggak matang-matang banget gitu. Ada juga yang kayak gitu kan. Nah kalau gue yang gitu tuh. Di konsumen ternyata sambal hijau itu ada 2 arti. Yang satu hijaunya hijau rawit, sedangkan kalau Padang hijaunya kan bukan rawit. Bukan. Sambal hijau. Sambal hijau gede gitu. Jadi orang mikirnya kalau hijau tuh udah harus pedes banget. Padahal kan di Padang nggak gitu. Akhirnya gue memutuskan, oke, ini terlalu banyak variasinya tentang sambal hijau daripada jadinya miss. Gue take out sambal hijaunya. Sambal hijau yang rawit itu yang buat penyetan tuh. Iya, penyetan. Jeruk nipis gitu kan. Ada yang mikirin sambal hijau tuh ya itu. Jadi banyak kan referensinya. Akhirnya dari situ gue pikir, oh ya udah deh sambal hijau gue keluarin. Gitu. Terus gue kan ada produk jadi gue nggak ada telur dadar atau telur ceplok, adanya Talua Barendo. Telur Barendo. Jadi telur Barendo itu dia tuh ciri khasnya kan crispy. Iya. Nah, crispy-nya itu juga lama tuh gue ngebangunnya. Ternyata yang susah adalah seberapa banyak minyaknya untuk lu ngegoreng supaya dia crispy. Iya. Terus wajannya juga harus yang kecil tapi dalam. Oh gitu. Gitu. Terus pas udah sampai ke teman gue ternyata udah nggak crispy, udah anyap. Nah itu gimana caranya? Biar crispy. Biar crispy terus. Gue juga punya produk paru. Nah paru akhirnya gue bikin plastik tersendiri supaya pas sampai mereka masih crunchy. Gitu. Jadi dari feedback itulah. Dan itu gue sekali tester itu 10 orang. Berapa kali tester? Gue mungkin ada kali 9 kali. Gokil. 9 kali akhirnya baru gue oke nih locknya itu bukan sebenarnya lock. Cuman karena gue mikir Pakla udah jalanin aja. Udah lah, habis lah. Udah lumayan banyak nih duit keluar nih. Gitu. Pakla udah jalanin aja nih kalau kayak gini. Nggak jalan-jalan, terlalu banyak jalan-jalan, juga, terlalu banyak pertimbangan. Udahlah jalani penyempurnaannya sering berjalan aja. At least produknya udah cukup solid. Iya. Dari PO sekarang sampai bikin kedai di sini nih, gimana ceritanya Bang? Jadi gue dari PO rame tuh, terus beberapa temen gue juga udah kayak udahlah nyaranin buka offline. Waktu itu gue kepentok satu anak gue baru buat lahir, jadi pasti bini gue nggak ada waktunya. Akhirnya gue buka di rumah, tapi udah ada GoFood-nya, udah ada Grab-nya, jadi nggak PO lagi, ready setiap hari. Cuman masaknya di rumah gua. Lu masih masak sendiri tuh? Udah ada yang bantuin. Oh, udah ada yang bantuin. Istri gua bantuin, terus ada tim juga. Bentar, yang pengen gua tanyain adalah gimana lu ngasih tahu ke yang bantuin lu ini biar resepnya itu tetap seperti yang lu pengen.
Karena kan kadang-kadang itu nggak cuma bisa kayak angka-angka ini miligram segini, ada tesnya juga kan, ada. Ya ada beda lah feelingnya. pegang tangan orang ada feelnya. Nah itu lu gimana caranya? Jadi pertama pasti udah gramasi lah. Ah iya, Gramasinya itu at least kalau dia udah ngikutin dari yang udah gue tulis, jadi gue tulis tuh di dapur Iya. segini. Sisanya itu emang akan bisa dengan sendirinya sih. Oke. Jadi kayak udah main feeling. Iya. Itu emang awal-awal pasti wah kayaknya terlalu asin nih, ternyata kurang rempahnya nih. Itu dia yang akan ngerasain sendiri. Oke. Gitu. Jadi dalam satu hari, misalnya gue buka nih pagi, itu gue bikin dulu satu untuk jadi masternya dia. Jadi gue bikin nih satu, pas Kayak dia gini bikin ya. 5, yang ini jangan cepet-cepet makannya. Jadi dia cuma bikin, oh sama nih. Sarapan. Jangan sarapan. Bukan buat lu, Ini cuma buat contoh. patokan. Jadi gue bikin satu, ya udah. Menarik, Gitu. menarik. Jadi biar gramasi. Tapi lama-lama kayaknya Udah tahu sendiri aja ya. Udah tahu sendiri Iya, sih. iya. Itu udah pasti tahu sendiri. Nggak lama lah untuk bisa adaptasinya. Iya. Gitu. Terus akhirnya gue tuh tahu tempat ini karena memang anak dari owner ini sahabat gue. Ya, anaknya Bang Dik doang ya, berarti ya. Anaknya Om Dik doang tuh sahabat Berarti gue. Om Dik doang udah tua juga ya? Kalau tua. anaknya segede lu ya? Udah tua juga. Ini lu aja udah punya anak nih. Lu Udah. teman anaknya Dik doang, udah tua berarti Om Dik. Tadi gua ngeliat di situ tuh. Jadi gue Kayaknya santai hidupnya ya. Santai. Santai, Seniman. asik ya. Seniman. Pengen gua ngobrol, kenalin dong. boleh. Boleh ntar ya kenalan ya. lanjut. Gue sahabatan sama anaknya Dik doang lah. Iya. Jadi gue dan rumah gue juga deket sini. Oke. Jadi dari gue SMA tuh udah main di sini. Dan ini tuh tadinya tempat outbound. Ya. Terus akhirnya Kandang gua- curang doang. Gua pernah kandang ngeliat curang di TV kayaknya ini. Iya, ini tempat dulu ini. banyak banget acara TV di sini Iya. kan. Ya udah, akhirnya gue ngeliat oh ini tempat potensi nih. Kalau bahasa Tapi zaman udah sekarang ada makan makanan yang lain. ada, tapi mereka juga masih GoFoodan. Oh. Jadi ini sebenarnya berkembang bareng. Jadi selain si Gadang di sini juga ada Bala Doang, itu punyanya Om Dik doang. Oke. Ada mie ayam, mie tami, Itu ada juga Om Dik dong juga. ya, itu keluarganya juga, ada juga coffee shop. Coffee shop Jadi punya nih- anaknya juga. Temen lu tuh? Beda? Bukan. Anaknya yang... Anaknya yang ketiga Oke, kayaknya. iya. Ya udah akhirnya gua tanya-tanya ke nyokapnya temen gue, boleh nggak gue buka di sini? Akhirnya gue dites sama Om Dik. Dites apa? Coba bawa produk lu ke sini. Dia bilang gitu. Ya udah gue bawa tuh produk dia. Ya udah buka besok, dia bilang gitu. Udah gue langsung dikasih. Ini tadinya genteng nggak ada. Oh, lu bikin tuh? Sama Om Dik dibikinin dibikin. sama dia. Ya udah akhirnya gue buka dapur di sini. Waktu itu gue memulai ini dengan 1 karyawan. Oke. Jadi- Sekarang udah Sekarang 4 karyawan. Oke. Terus? jadi dari 1 karyawan tuh memang ya dulu nggak seramai itu juga. Ya udah dari 1, terus akhirnya gue harus nambah 2 karena waktu itu sempat ada beberapa influencer dan konten kreator yang kesini rame. Iya. Dulu tuh yang pertama kali si Gadang boom karena konten tuh kalau tahu kontennya tempat humble di TikTok, pernah nonton nggak? Enggak, belum. Jadi dia tuh kayak bikin offline meeting bersama followersnya di sini. Nah dari situ rame banget langsung. Akhirnya Kenapa dia bisa tahu ini? Karena udah lu bikin konten atau jadi dia kan punya konten tempat humble. Oke. Gue suka konten itu. gimana? Akhirnya kita approach, Kak, boleh nggak kalau misalnya next tempat humble di tempat kita? Oh. Gitu. Akhirnya kita kerjasama deh. Oh. Jadi dia bikin sharing session di sini. Habis itu rame, terus mulai banyak yang tahu tuh konten kreator. Akhirnya mereka kesini emang beneran pengen nyobain terus bikin konten. Malah jadi rame. Gitu emang. Itu berarti ya Faktor rezeki. Ya faktor rezeki juga sih, yang organik aja sebenarnya. Iya, Kan lu organik aja. nge-approach satu ternyata datang rame ke sini Rame ya. banget. Karena waktu itu yang paling gede viewsnya kayaknya sekarang udah hampir 1 juta views deh. Si Jajanan Pasutri namanya. Itu gongnya banget tuh. Sampai akhirnya gue alhamdulillah bisa punya 4 tim sekarang. Ini kalau nyiapin yang di kedai sininya gimana? Ribet nggak? Lu kan kayak nyiapin logo, kalau logo macam-macam udah dari awal ya berarti ya? Dari PO itu ya? Iya, kalau Konsepnya tuh lu konsep gimana semua dong? dari istri gua.
Jadi istri gue itu Istri lu basicnya ini juga ya? desain grafis. Oh, desain grafis. Jadi dia punya tes artnya tuh dari dia. Iya, pantes sih gue nih. Seni banget tuh di tempat nih. Jadi tes artnya tuh dari dia, konten-kontenan tuh dia yang produksi. Oh gitu. Ya, terus komunikasi, caption-caption itu berdua lah. Iya, Tapi iya, kalau iya. dari segi bisnis, operasional kayak kalau misalnya stokis sekarang udah istri gua. Tapi kalau konsep gedenya biasanya dari gua. Gitu. Jadi ya kolaborasi aja sih sama bini gua. Gitu. Gokil nih ya, suami istri berkolaborasi dengan epic sekali ya. Lu berarti nggak bayar orang Iya. buat bayar desain ya, dia ya yang desain semua ya. Real UMKM semuanya sendiri. Gua yang masak, dia yang desain, dia yang posting. Terus tapi kan kalau lu nungguin, maksudnya ya udah yang viral TikTok udah ada lah kemarin kan beberapa gitu. Pasti kan lu nggak diem doang kan, apa yang lu lakuin bang? Kalau udah rame kayak gini nih. Karena kadang-kadang tuh ada tempat makan rame nih, tapi habis itu udah menghilang tuh ya kan. Orang jadi nggak ke situ lagi gitu kan, atau nggak nyobain lagi. Apa yang lu lakuin? Yang gue lakuin adalah gue masih tetap nggak berhenti untuk ngajak kerja sama food reviewer. Jadi gue terus supaya misalnya udah ada satu gong nih, dengan adanya terus tiap bulan konten yang naik dari reviewer itu kan ngebuat orang jadi semakin kelihatan lagi kontennya, keinget lagi, orang kali main terus. Jadi manjang gitu. Tapi udah bayar sekarang. Iya. Lu bayar. Gue sekarang beberapa udah ya emang gue bayar. Dan karena udah ada satu gong itu malah makin banyak konten kreator yang kesini datang secara organik. Secara natural ya. Jadi kita kayak ngebayar 1-2 tapi yang lain wah seru juga nih kalau kesini ya gitu. Sama yang gue lakukan adalah tetap bikin promo-promo mandiri sih. Jangan sampai kosong lah promonya. Apa promo mandiri? Misalnya promo-promo kayak kalau misalnya beli 3 gratis 1, terus diskon voucher, gitu-gitu sih. Dan gue tuh sama bini gue lagi mau ngegodok kayak kan orang biasanya kalau lu udah datang sekali nyoba, rasa penasaran lu udah hilang, terus lu nggak ada reason buat balik lagi. Nah gue tuh pengen ngakalinnya adalah dengan bikin menu sessional gitu. Jadi menu yang emang keluar di momen tertentu. Kayak McD lah ya. Kayak McD. McD kan sebenarnya strateginya gitu kan. Lebaran dia ngeluarin apa? Ayam ini, ayam apa? Gitu. Terus dia bikin collab sama siapa gitu-gitu kan. Itu kan sebenarnya biar kita orang balik lagi aja ya sebenarnya. Iya. Kayak gitu. Jadi itu yang menurut gue juga bisa dijalanin. Gue itu juga terinspirasi dari Warpopski. Oh, Warpopski gitu ya? Warpopski tuh punya beberapa menu sessional yang nggak keluar di setiap harinya. Gitu. Respect Bang Popo. Terima kasih inspirasi. Bang Popo juga kemarin di Stand Up Fest ramai banget tuh ya. Makanan culture nih. Ini si Gadang yang makanan culture nih. Kalau mimpi gue sih, kalau Warpopski kan makanan anak skena musik. Iya. Kalau gue makanan anak skena stand up aja. Boleh. Wah, harapannya. Ini pegawai lo? Bukan. Ini kan pegawai lo, Bang. Kalau dia jadi pegawai lo hancur nih warung. Sama gue aja karena sholat aja dia masih. Wah ini nih si Gadang nih gokil. Ini for the first time nih gue cobain. Ini gue akan makan nih bang ya. Ini saus apa nih bang? Ini saus ayam pop. Ini saus. Jadi kalau bahasa Padangnya tuh kalio. Tapi kalau di gua modif namanya jadi kaleo karena terlalu OG lah kalau gua ngikutin bahasa sana. Karena ini kan ada beberapa menu yang gua adaptasikan kan. Kalau ini daging saikoro sih sebenarnya. Sama kerupuk merah khas Padang dengan talua barendo. Talua barendo. Oh, enak bang. Yang ini apa nih? Itu saus ayam pop. Saus ayam pop. Ya. Gitu. Nih kita ada 3 topping yang Bang Hibzi cobain itu yang daging. Ada paru, ada ayam pop. Wah enak bang. Gue pernah nyobain sama Tata waktu itu. Sama ada tim gue juga. Makan nasi Padang di pinggir gitu nggak di pinggir lah, udah toko gitu, nggak segurih ini itu kayak rempahnya, habis itu asinnya gitu, dapat banget nih. Gokil. Terima kasih Bang MC. Ya, telur barendonya juga crispy, masih crispy nggak? Crispy. Nah tapi sebenarnya
Kalau gue ini selera sih, kalau ini selera. Kalau gue tuh lebih suka yang barendonya tuh masih ada kayak telur dadarnya dikit gitu loh. Oh, yang di tapi tengahnya kalau itu ngegumpal. selera, ya. Tapi ini enak. Sama ada juga yang kayak gitu sih. Biasanya bisa ngegumpal gitu karena dia telur bebek. Oh gitu. Kalau gue masih ayam telurnya. Oh, wah bisa juga tuh dibikin ya, buat seasonal ya. Ini jadi cara makannya gini tuh, dicampurin gini. Betul. Oh. Jadi tuh kalau emang biasanya yang kuat rempah, ditambah ini jadi lebih rempah. Ah. Gua kuat banget rempah. Lu tapi nggak ada ini apa nggak? Acar. Ada. Nggak ada. Ada acar. Kalau di gua acarnya tuh lebih ke acar bawang rawit. Jadi nggak ada timunnya. Ada nggak? Ada acar nggak? Gua lagi nggak ada. Lagi habis. Oh, Lagi ada. wah itu enak banget sih tuh bawang. Acar Jadi bawang. lu dapat rawit. rempah-rempah terus lu dapat asem-asem. Segernya. Iya, dari bawang sama rawit doang. Kalau timun tuh ganggu menurut gua Iya. kadang-kadang ya. Kalau bawang tuh nambahin ini tuh bau-baunya enak tuh. Nambahin ini sih kayak rasa di mulutnya dia ngeblend sama rasa rempah. Benar. Kalau timun kadang becek doang Iya, bener. di mulut. Wah, enak nih. Enak banget ya. Gokil. Jadi lapar juga gua. Makan lah. Gua traktir. Kalian kontennya traktir makan. Jadi gua ada konten traktirin anak-anak, stand up, yang ke tempat makan. Wah, diet gua bisa gagal nih. Anak komunitas. Iya, anak komunitas. Jadi kalau kayak kemarin kan gua tur ke luar-luar kota tuh. Nah, biasanya kan gua paling suka nyobain makanan yang khasnya. Itu paling harus gua lakukan tuh kalau kota apapun gitu. Berdasarkan Karena buat rekomendasi memperkaya, ya berdasarkan rekomendasi atau gua cari komunitas. sendiri gitu, atau ya anak-anak komunitas juga rekomendasiin. Nah, tapi gua selalu ngajak anak komunitas buat ngobrol-ngobrol karirnya mereka gitu. Ini enak banget. Ya udahlah, Bang Eja, terima kasih ya sudah mau ngobrol-ngobrol di konten entrepreneurship deh. Sama-sama. Mungkin gua akan banyak nanya-nanya nanti japri-japri gimana ngembangin bikin ayam. Lumayan nih konsultan nih. siap Free aja tapi ngisi. Bang ya. Free lah. Free lah ya. Nggak Parah, semuanya parah. harus ada duitnya kan. Iya, betul. Terima kasih, semoga si Gadang makin sukses, makin Amin. rame yang kesini. Ada menu-menu lain lagi lah nanti yang ada di sini ya. Amin. Semoga ya. Ya udah, makasih Bang Eja. Thank you. Assalamualaikum. Dadah.